Perkenalkan, nama saya Hilma. Di sini saya sebagai MC sekaligus moderator yang akan memandu kegiatan review artikel hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas artikel yang berjudul Integrated Reporting Audit Quality, Presence of Environmental Auditing in an International Context, yang akan dibawakan oleh Rosyadatul Ulufia selaku Junior Research Assistant di Center for Political Economy and Business Research. Kepada Mbak Rosyadatul dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Yolanda. Saya izin share. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu yang telah join di pertemuan kali ini. Saya hari ini akan membahas terkait jurnal yang berjudul Integrated Reporting Audit Quality Presence of Environmental Auditing in an International Context. Di sini uh, ditulis oleh Abir Fikri 2023. Jurnal ini menjadi takdir di topik Business Management and Accounting. Untuk peran audit dalam bisnis modern telah berkembang melampaui sertifikasi hukum untuk mencakup penilaian aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dari aktivitas perusahaan. Penelitian sebelumnya menyoroti bahwa audit memberikan jaminan bahwa informasi secara akurat mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Meningkatnya pengaruh CSR terhadap audit, khususnya pada perusahaan yang bergerak di bidang tanggung jawab sosial dan pelaporan berkelanjutan, ini menjadi hal yang krusial. Pentingnya laporan integrasi sebagai pendekatan komprehensif yang mencakup aspek keuangan dan non-keuangan juga perlu diperhatikan. Pendekatan terpadu yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan ini dipandang sebagai kemajuan signifikan dibandingkan metode pelaporan tradisional. Permintaan terhadap audit lingkungan dan sosial semakin meningkat dan auditor memainkan peran penting dalam meningkatkan kredibilitas dan relevansi pelaporan integritas. Lalu perluasan cakupan audit juga mencerminkan pergeseran masyarakat yang lebih luas menuju akuntabilitas dan transparansi dalam praktik bisnis. Lalu masuk ke literatur review dan riset hipotesis. Jadi di environmental determinist ini menyatakan bahwa lingkungan akuntansi membentuk praktik audit. Teori Policeman memandang auditor sebagai entitas independen yang menjamin keakuratan dan pencegahan penipuan. Teori stakeholder juga menekankan pentingnya memenuhi berbagai kebutuhan pemangku kepentingan yang mempengaruhi tanggung jawab sosial perusahaan dan pelaporan berkelanjutan. Teori-teori tersebut secara kolektif membingkai perubahan peran audit dalam tata kelola dan akuntabilitas perusahaan modern yang selanjutnya membuat di sini peneliti membuat hipotesis satu yakni audit quality has a positive impact on integrated reporting. Lalu environmental auditing sebagaimana diuraikan oleh Al-Oiribi dan Mukraf di tahun 2017 dilaksanakan karena adanya tekanan institusional yang berfungsi sebagai alat manajemen untuk memastikan tindakan lingkungan hidup yang efektif. Hal ini juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan terintegrasi. Lee dan Alho mencatat dampak positifnya terhadap nilai perusahaan dan legitimasi pengelolaan lingkungan. Pendekatan audit ini menjadi semakin lazim sebagai respon terhadap peraturan lingkungan hidup dan tekanan pemangku kepentingan, sehingga memberikan sarana bagi perusahaan untuk mengelola tanggung jawab sosial dan inisiatif keberlanjutan mereka dengan lebih efektif. Hal tersebut membuat peneliti mengajukan hipotesis dua, yakni the environmental audit has a positive impact on integrated reporting. Lalu environmental auditing ini juga menjadi komponen utama dalam pelaporan dan akuntansi non keuangan, menjawab terkait peningkatan permintaan akan informasi yang transparan dan andal mengenai dampak lingkungan. Hal ini memainkan peran penting dalam meningkatkan kredibilitas dan keandalan informasi keuangan dan non-keuangan sehingga meningkatkan kualitas audit secara keseluruhan.
Bentuk audit ini khususnya yang penting dalam sektor dengan peraturan lingkungan hidup yang ketat, menyediakan alat penting bagi organisasi untuk mengelola dan melaporkan kinerja lingkungan dan sosial secara efektif. Dampak positif environmental auditing terhadap audit quality semakin diakui terutama oleh perusahaan audit besar seperti Big Four yang dipandang lebih mampu memberikan audit berkualitas tinggi. Maka dari itu, peneliti mengajukan hipotesis 3, environmental auditing has a positive impact on audit quality. Selanjutnya masuk ke research methodology. Di penelitian ini tuh kan berfokus pada pentingnya audit quality, environmental auditing, dan dampaknya terhadap integrated reporting. Dari sampel penelitian ini ada 1.580 perusahaan yang awalnya dipilih dari kelompok eh, kelompok dari 7 negara dari tahun 2010 hingga 2019. Perusahaan dari sektor keuangan ada senilai 280 perusahaan ini tidak dimaksudkan. Lalu ada juga di sini menghapus 997 perusahaan karena datanya data yang diperlukan ini kurang gitu. Lalu dari dari penghapusan perusahaan tersebut diambillah sampel akhir, yakni 300 perusahaan yang dipilih berdasarkan bank negara dan industri mereka. Data untuk penelitian ini bersumber dari database Thomson Reuters, SR, Sustainability Reporting, Annual Reporting, dan situs web perusahaan. Berikut adalah tabel dari pengukuran variabel yang digunakan dari penelitian ini. Berikut ini ada dua model yang digunakan untuk penelitian ini. Nah, dari selanjutnya ada analysis and finding. Di sini penulis menampilkan tabel 3 yang menyajikan statistik deskriptif dan korelasi variabel. Dari sini ditunjukkan bahwa integrated reporting ini mengalami kemajuan yang signifikan di antara perusahaan-perusahaan internasional dengan nilai rata-rata 0,903, nilai rata-rata untuk kualitas audit sebesar 8,511 dengan standar deviasi 1,628, sedangkan untuk environmental audit ini memiliki rata-rata 0,44 dengan standar deviasi 0,496. Dari matrik korelasi ini itu tidak menunjukkan masalah multikolinialitas yang serius, juga didukung dengan nilai uji VIF yang lebih rendah dari 1,93 dan di bawah ambang batas 10 sehingga tidak terjadi multikolinialitas. Lalu di sini ada tabel 4 terkait hasil analisis regresinya, menunjukkan bahwa dari kualitas audit dan environmental auditnya ini berdampak positif signifikan terhadap integrated reporting, yang hal ini tuh mendukung hipotesis H1 dan H2. Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu, yakni oleh Maroun, yang mendukung peran kualitas audit dalam pelaporan integrasi. Selain itu juga ditemukan hubungan positif antara ini audit quality dan environmental audit yang mendukung hipotesis 3 yang sesuai dengan penelitian oleh Olga. Untuk variabel kontrol juga menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pelaporan terintegrasi dan kualitas audit. Oke. Lanjut, di sini peneliti juga mencantumkan analisis robustness karena
di studi ini ada keragaman proksi. Nah, Nah, untuk analisis robustness yang digunakan di sini menggunakan spesialisasi autor yang menunjukkan keahlian industri digunakan dalam ukuran alternatif kualitas audit. Ukuran ini didasarkan pada pangsa pasar auditor dalam industri tertentu dan telah digunakan dalam berbagai penelitian sebelumnya. Hasilnya mendukung model awal, menegaskan bahwa kualitas audit dan environmental audit berpengaruh positif terhadap integrated reporting dan environmental audit ini meningkatkan kualitas audit. Temuan ini konsisten dengan hipotesis H1, H2, dan H3 yang mendukung model awal. Nah, masuk ke discussion and conclusion, studi ini menyelidiki dampak atas audit dan audit lingkungan terhadap laporan terintegrasi dan pengaruh audit lingkungan terhadap kualitas audit. Menganalisis 300 perusahaan internasional di tahun 2010 dan 2019, temuannya menunjukkan korelasi positif antara variabel-variabel tersebut. Dari penelitian ini menggarisbawahi semakin pentingnya pelaporan terintegrasi dalam peran auditor, terutama bagi perusahaan yang menekankan CSR dan pembangunan berkelanjutan. Studi ini menunjukkan bahwa audit lingkungan meningkatkan keandalan informasi keuangan dan non-keuangan sehingga berkontribusi terhadap transparansi perusahaan. Hal ini menyoroti nilai strategis CSR dan pelaporan terintegrasi dalam menjaga daya saing dan meningkatkan kinerja keuangan. Penelitian ini juga menawarkan wawasan bagi dunia usaha, perusahaan audit, dan pemangku kepentingan mengenai pentingnya informasi non-keuangan termasuk audit lingkungannya. Terlepas dari itu, penelitian ini juga memiliki keterbatasan, yakni terkait sumber data dan ukuran sampel, sehingga menunjukkan perlunya penelitian di masa depan dengan data yang lebih optimal. Sekian untuk penjabaran dari saya kembalikan ke Mbak Hilma. Baik, terima kasih Mbak. Dan tadi setelah kita menyimak pemaparan dari pembicara pada sore hari ini, sekarang kita memasuki sesi diskusi. Jadi apabila Bapak dan Ibu sekalian mempunyai pertanyaan mengenai artikel yang dibahas sore hari ini, bisa langsung open mic, kemudian akan saya persilahkan untuk bertanya, atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat yang ada di Zoom meeting. Silahkan Bapak dan Ibu sekalian apabila ada pertanyaan atau diskusi. Izin Mbak Hilma. Iya Ibu, ini Ibu Vera. Iya, Oh iya, silahkan Ibu. iya, makasih Mbak Hilma. Makasih juga untuk yang mempresentasikannya. Sebenarnya ini artikel yang menarik ya, karena di Indonesia sendiri menurut saya belum bisa diterapkan karena eh, kita belum ada audit ya untuk untuk proses sustainability reportingnya itu sendiri gitu. Yang sependek yang saya tahu ya Mbak ya. Mungkin ini terbatas kepada negara-negara yang sudah melakukannya gitu. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat Indonesia sudah punya wacana untuk sustainability reportnya sendiri akan dilakukan audit sehingga nanti untuk para peneliti bisa masuk nih, bisa mungkin mereplikasi penelitian ini. Nah, saya nggak bisa ini Mbak, nggak bisa bertanya karena bukan presenternya kan bukan yang menulis ya. Cuma mungkin saya mau diskusi sama teman-teman semua yang mungkin tahu gitu. Saya melihat di bagian metodologinya sendiri itu tidak dijelaskan secara rinci atau mungkin saya yang belum baca full memang atau mungkin presenternya tahu multiple analisis yang dia lakukan itu seperti apa. Karena saya lihat ini datanya
menggunakan banyaknya yang binari ya pengukurannya 1010 gitu. Menurut saya pada saat apa variabel-variabel kita itu banyak menggunakan pengukuran 10 itu sebenarnya analisis yang paling ideal itu adalah menggunakan logistik analisis gitu. Sementara di sini dia hanya menggunakan multiple regression analysis. Seperti itu gitu. Mungkin saya nggak kurang paham ini apakah memang dia multiple seperti biasa atau dia memang menggunakan logistik tapi tidak menjelaskan atau mungkin saya yang belum sempat baca di bagian itu gitu. Mungkin bisa dikasih masukan atau kasih jawaban. Terus yang kedua yang saya perhatikan di artikel ini dia menggunakan robustness test atau uji ketahanan. Dia menggunakan apa alternative measurement ya, tapi dia tidak melakukan endogeneity test gitu. Artinya eh, karena gini, seperti tadi yang saya bilang, dia menggunakan multiple regression analysis pada saat variabel-variabelnya itu banyak menggunakan binary. Nah, harusnya kan dia berarti dia harusnya kalau menurut saya dia lakukan juga endogeneity test gitu untuk untuk memastikan tidak ada bias di dalam pengukurannya. Tapi artikel ini justru menggunakan alternative measurement atau pengukuran lain untuk variabel-variabelnya gitu. Jadi endogeneity testnya itu sendiri tidak kelihatan gitu. Jadi artinya penelitian dalam suatu penelitian mungkin robustness ini hanya untuk benar-benar untuk menguji ini hasilnya sama dengan hasil main resultnya gitu. Tapi kan sebenarnya untuk memastikan apa yang kita lakukan itu sudah betul, sudah bebas dari masalah endogeneity itu kan saya rasa itu wajib ya. Nah, tapi oke oke ini kalau menurut saya kenapa oke karena dia masuk ke apa jurnal yang bagus gitu ya Mbak. Tapi dia nggak menggunakan itu. Nah, mungkin untuk berikutnya mungkin saya jadi punya ide sendiri. Oh, berarti saya kalau misalnya nanti kita mungkin salah satu dari kita yang mau melakukan apa penelitian tentang hal yang sama, mungkin kita bisa membedakan dengan cara kita make sure di bagian endogeneity-nya gitu. Jadi tidak hanya menggunakan alternative measurement untuk variabel, tapi kita cek bahwa ini eh, terbebas dari masalah endogenitas. Mungkin begitu Mbak Hilma dan presenter. Terima kasih. Terima kasih Ibu Vera atas pertanyaan-pertanyaan dan juga tadi ada beberapa masukan ya terkait dengan apa yang dibahas. Baiklah untuk Mbak Rosyadatu, saya persilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih. Eh, Jika kita melihat dari jurnalnya ini, saya juga sependapat dengan Bu Vera sih sebenarnya, karena sering saya jumpa itu untuk robustness-nya itu endogeneity, tapi kok ini berbeda. Tapi mungkin ada faktor lain yang menyebabkan jurnal ini tuh bisa masuk ke jurnal top tier begitu, Bu. Mungkin itu juga sebuah apa ya, celah keterbatasan yang bisa diperbaiki oleh peneliti selanjutnya. Mungkin Bapak Ibu di sini juga bisa bertukar pendapat begitu. Hmm. Eh, baik, Mbak Rosyadatu mungkin bisa di-share screen lagi artikelnya atau PPT-nya gitu yang tadi dibahas sama Ibu Vera kan ada metodologi. Nah, itu mungkin bisa di-share screen, siapa tahu Bapak dan Ibu sekalian supaya bisa sama-sama melihat. Kemudian di sini ada pertanyaan dari salah satu peserta juga. Oke, eh, selamat siang. Saya mau memastikan untuk format pengakuan ESG dari tahun 2010 tersebut menggunakan Thomson dengan 3 kategori atau salah satu saja ya, karena melihat variabel kontrol juga di sana. Dan apakah masih memungkinkan sampai saat ini format Thomson masih dipaten atau lebih paten dengan format lain yang sudah 10 kriteria begitu? Mungkin Mbak Rosyadatu bisa langsung dijawab.
Halo Mbak, apakah suara saya terdengar? Iya, baik, Mbak. Eh, Terima kasih pertanyaannya dari Pak Adi. Ini terkait penggunaan Thomson router ya di kategori tiga kategori ini. Jujur dari saya sendiri belum pernah mengakses database ini, jadi saya kurang tahu untuk penggunaan database Thomson-nya. Apakah mungkin Bapak Ibu di sini ada pengalaman terkait penggunaan database Thomson-nya ya? Untuk Bapak dan Ibu sekalian, apakah ada yang ingin berdiskusi mungkin mengenai format Thomson ini atau ingin membagikan pendapatnya? Silahkan. Mungkin saya mau ini sedikit mau bertanya juga sih maksudnya Mbak Mbak Ade ini format ini seperti apa gitu karena Thomson ini kan sebenarnya database ya Mbak ya. Database sama seperti SG, sama seperti apa Bloomberg gitu ya, tempat kita ngambil data. Dan dia biasa di ISG kalau negara lain saya tahunya data di Thomson sama di Bloomberg itu memang udah menyediakan. Tapi kalau untuk data Indonesia memang belum ada yang saya perhatikan. Masih sangat terbatas. Tuh Mbak. Iya, betul. Mungkin kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian cari data-data yang ada di Indonesia, maka tim SG Dataset bisa bantu. Nanti bisa personal chat saja ke saya, nomor saya ada di grup pejuang disertasi, atau nanti saya akan berikan juga kontak tim SG Dataset. Jadi apabila ingin bertanya mengenai ya, variabel atau data-data yang ada di Indonesia, bisa kontak ke tim kami. Nanti kami bantu carikan. Terima kasih Ibu Vera untuk tanggapannya. Untuk peserta lain, apakah ada hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan mengenai artikel yang dibahas sore hari ini? Baiklah, jika memang sudah tidak ada pertanyaan atau sudah tidak ada hal yang ingin didiskusikan, maka kegiatan rutin agenda review artikel pada sore hari ini saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir dan meramaikan acara sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Saya selaku MC sekaligus moderator, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.